Bab 1691. Suni mengerutkan kening. Bukankah Sofia membicarakan sesuatu tentang mengumpulkan benih Jeremy? Jika Corin bersama Jeremy, maka Sante langsung mengerti semuanya begitu mendengar percakapan Sofia dengan pria berjas putih itu. Rasa ingin tahunya sirna, dan ia hanya mengkhawatirkan keselamatan Corin. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Lukas? Dokter membuka kunci ruang pemeriksaan khusus dengan sebuah kunci. Di dalam ruangan gelap karena tirai tertutup. Sebuah film cabul diputar di layar, dan para aktor mengeluarkan suara-suara yang sama cabulnya. Sofia segera mengungkapkan ketidaknyamanannya setelah masuk dan menyaksikan pemandangan itu. Dia mengerutkan kening dan mencari Zakari, tetapi dia tidak terlihat dimanapun. Ada apa, dokter? Di mana suami saya? Bukankah Anda bilang akan ada perawat bersamanya? Di mana dia? Mengapa tidak ada siapapun di sini? Dokter itu juga bingung dengan pemandangan itu. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Ruangan ini terkunci. Tidak mungkin ada orang yang masuk ke sini. Sofia menjadi cemas. Begini cara Anda bekerja, dokter. Saya telah mempercayakan suami saya kepada Anda, dan sekarang dia hilang. Apakah Anda pikir perawat Anda mungkin telah menculik suami saya? Tentu saja tidak, jawab dokter itu dengan canggung. Apa untungnya baginya menculik suamimu? Dia hanya melanggar hukum. Tenanglah dan tunggu sebentar, Sofia. Aku akan mencoba menghubungi perawat. Dokter itu mengambil ponselnya untuk menelepon, tetapi suara yang muncul di layar memberitahunya bahwa ponsel perawat itu dimatikan. Mengapa ponselnya dimatikan? Pikirnya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keheningan dokter membuat Sofia bertanya dengan cemas, mengapa perawat belum menjawab. Dokter yang tampak bingung itu menjawab, dia pasti sedang terlibat dalam sesuatu. Wajah Sofia berubah masam saat mendengar itu. Ini konyol. Di mana kalian menyembunyikan suamiku? Ini keterlaluan. Aku akan segera menelepon polisi. Kegelisahannya terlihat jelas, dan dia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi polisi. Dokter itu panik karena khawatir situasinya akan menjadi di luar kendali dan memengaruhi pekerjaannya. Tolong jangan terburu-buru, Nona Sofia. Suami Anda pasti ada di sekitar sini. Sofia mengabaikan permohonannya dan melanjutkan panggilannya. Operator baru saja mengangkat telepon ketika sebuah suara dingin berkata, "Saya di sini." Suara itu mengejutkan Sofia. Saat itu, operator memanggilnya, "Halo, Anda telah menghubungi saluran telepon darurat polisi." Sofia menoleh dan melihat seorang pria duduk tenang di kursi roda. Ia sebelumnya tersembunyi di balik tirai di sudut ruangan. Mengingat pencahayaan ruangan yang redup, tidak mengherankan jika ia tidak langsung menyadarinya. Dokter itu menghela napas lega dan berkata, "Nah, suami Anda selamat dan sehat, Nona Sofia. Anda bisa mengakhiri panggilan ini sekarang." Sofia mengakhiri panggilan dan mendekati Zakari dengan cemas. "Apakah kamu baik-baik saja, Zakari?" Ekspresi Zakari dingin membeku. Dia mengangkat alisnya dan menatapnya tanpa ekspresi. Kemudian dia bertanya dengan sinis, "Apa kau pikir sesuatu akan terjadi padaku selama pemeriksaan rutin?" Ekspresi Sofia membeku, dan dia kehilangan kata-kata. Bab 1692. Zakari berpakaian lengkap dan tampak sangat tenang. Banyak orang akan kesulitan untuk memahami niat sebenarnya. Sofia bertanya dengan canggung, "Apakah semuanya berjalan lancar?" "Memang berhasil, berkat kamu," kata Zakari sambil terkekeh. Entah mengapa, dada Sofia terasa sesak karena ia merasa tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Perasaan itu bahkan hampir menyiksa. Jawaban Zakari seolah menyiratkan bahwa ia dan perawat wanita itu akrab, sebuah pikiran yang membuat Sofia marah begitu ia menyadari kebenarannya. Dokter itu datang dan bertanya dengan hormat, "Kemana perawat wanita kita pergi? Mengapa dia tidak ada di sini?" Zakari menatap dokter itu dengan dingin dan berkata, "Dia mendapatkan apa yang diinginkannya dan pergi." "Tapi mengapa ponselnya dimatikan?" tanya dokter itu dengan rasa ingin tahu. "Bagaimana saya bisa tahu?" balas Zakari. "Saya hanyalah seorang pasien. Meskipun kami sempat berbagi momen yang cukup intim hari ini, saya bukanlah orang yang tepat untuk Anda tanyakan tentang ponselnya."
Dokter itu menjadi sedikit canggung. Anda benar. Saya minta maaf atas pertanyaan saya. Saya akan menegurnya dengan keras karena beralih ke tugasnya yang lain tanpa terlebih dahulu memberitahu saya bahwa dia sudah selesai dengan Anda. Zakari melirik dokter itu dengan dingin sebelum menutup matanya dan tetap diam. Ekspresi Sofia semakin muram saat itu. Ucapan Zakari tentang momen intim dengan perawat itu sangat menyakitkan hatinya. Mereka tidak pernah menikmati keintiman sekecil apapun meskipun menghabiskan banyak waktu bersama, dan perawat itulah yang mengalaminya sebelum Sofia. Zakari melirik Sofia dan mencibir. Apakah kau tidak akan mengantarku pulang? Atau ada hal lain yang ingin kau serahkan padaku? Sofia tersadar dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak ada lagi. Ayo pergi, Zakari. Aku akan mengantarmu pulang sekarang juga. Zakari memposisikan dirinya ke pintu sebelum Sofia sempat meraih pegangan kursi roda. Ekspresinya berubah masam setelah ia ditinggalkan dalam keadaan tergantung. Melihat mereka hendak pergi, dokter melangkah maju dan mengantar mereka. Anda dan suami Anda boleh pulang untuk sementara. Karena perawat telah mengambil sampel yang diperlukan, saya akan menghubungi Anda dalam beberapa hari untuk mengatur bagian prosedur Anda. Sofia menggerutu kesal dan menyusul Zakari setelah meninggalkan ruangan. Dokter itu memandang sekeliling ruang pemeriksaan khusus dengan bingung saat pasangan itu keluar. Matanya tertuju pada konten yang diputar di layar, dan dia meliriknya beberapa kali sebelum menggunakan remote control untuk mematikannya. Dia mencoba menelepon perawat itu lagi, tetapi telepon perawat itu masih mati. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Kemana dia pergi? Dan mengapa teleponnya masih mati? Tanpa disadarinya, Corin telah menyeret perawat yang tak sadarkan diri itu melalui balkon dan meninggalkannya tergeletak di lantai di ruang utilitas sebelah. Corin juga telah mematikan telepon perawat itu. Ketika Sunny, Sante, dan Lukas melihat perawat yang tak sadarkan diri itu, mereka masing-masing memiliki pikiran yang berbeda-beda saat mereka menatap Corin. Bab 1693. Sunny adalah orang pertama yang angkat bicara. Apa yang kau lakukan pada Jeremy tadi? Dan apa yang terjadi pada perawat itu? Corin tersipu dan kesulitan menemukan kata-kata untuk menjawabnya. Sante menyenggol Sunny dengan sikunya dan memberi isyarat agar dia berhenti berbicara. Kemudian dia melangkah maju dan bertanya dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Corin mengangguk. Aku baik-baik saja. Tapi kenapa kau di sini? Sante melirik Sunny dengan jijik. Dia menipuku agar datang ke sini, dan kebetulan aku melihat Sofia begitu aku tiba. Dia tampak mencurigakan, jadi aku bergabung dan mencari tahu. Corin menatap mereka berdua dan sedikit menyipitkan matanya. Jadi, apakah kalian sudah bertemu orang tua Sunny? Wajah Sante menegang, dan rona merah muncul di ekspresinya yang biasanya tenang dan terkendali. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Sunny mencondongkan tubuh ke arah Sante dan berkata, ini persis seperti yang kau pikirkan. Aku membawa Sante untuk bertemu ayah, dan dia cukup senang dengannya. Aku yakin dia akan menyetujui pernikahan kita dan kita bisa, Sante menyikutnya, lebih keras untuk kedua kalinya dan membungkamnya tiba-tiba. Sunny meringis kesakitan dan mengeluh, kamu tidak perlu kasar padaku. Astaga! Sepertinya kamu ingin mematahkan tulang rusukku. Sante menatapnya tajam dan berkata, diam. Aku akan pergi sekarang juga jika kau terus saja bicara omong kosong. Sunny langsung mengalah dan berkata, baiklah, aku akan berhenti. Lukas tak tahan melihat adik laki-lakinya begitu pasrah dan berdeham. Kembali ke atas dan bicara dengan ayah. Berhenti merengek di sini. Itu tidak pantas. Sunny menegakkan tubuhnya setelah mendengar komentar Lukas, tetapi dia masih bergumam pelan. Tunggu sampai kau punya pacar. Kau mungkin akan mengeluh lebih banyak daripada aku. Suaranya mungkin pelan, tapi Lukas tetap mendengarnya. Wajahnya memeras sesaat, dan dia mengerutkan kening. Apa yang baru saja kau katakan? Lebih keras, tolong. Sunny gemetar. Tidak ada apa-apa. Aku tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, bagaimana kau akan menghadapi perawat ini, Corin? Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Corin untuk menghindari dipukul oleh Lukas.
Corin melirik perawat yang mencoba memanfaatkan kekasihnya dengan sedikit rasa jijik. Biarkan saja dia. Dia akan segera bangun. Apa kau tidak takut dia akan mengatakan sesuatu kepada dokter saat dia bangun? Tanya Sunny. Corin menyeringai dan melirik Lukas. Dia tidak akan mengatakan apa-apa, kan, Tuan Lukas? Lukas mengerti maksud Corin dan menepuk kepalanya dengan lembut. Dia akan diam. Jangan khawatir. Corin kemudian mengangkat bahunya dan berkata, situasinya aman. Sofia pasti sudah pergi sekarang. Kemudian, dia melangkahi perawat yang tak sadarkan diri itu dan menuju ke pintu keluar. Lukas mengikutinya dari dekat. Sunny masih menggaruk kepalanya. Apa yang terjadi? Mengapa perawat tidak melaporkan situasi ini kepada dokter setelah bangun tidur? Bagaimana mereka bisa begitu yakin? Sante meliriknya dengan jijik. Kau ikut atau tidak? Sunny bergegas menghampiri Sante dan bertanya, apakah kau tahu mengapa Lukas dan Corin tidak khawatir tentang perawat itu? Mengapa aku merasa dia akan langsung pergi ke dokter dan melaporkan semuanya begitu dia bangun? Bab 1694. Sante mengerutkan kening dan menjelaskan, karena orang-orang saudaramu tidak akan membiarkannya membongkar rahasia begitu dia bangun. Hanya karena kau melihatnya pergi bukan berarti dia tidak akan berurusan dengannya. Jadi begitu, kata Sunny sambil melipat tangannya. Kenapa kalian semua bicara berputar-putar? Aku bahkan tidak mengerti satu hal pun. Itu karena kamu bodoh, kata Sante. Sunny protes, jangan sebut suamimu bodoh. Ayo kita mulai bergerak. Sementara itu, Zakari tetap diam sejak masuk ke dalam RV. Dia duduk di kursi roda dan menatap pemandangan yang lewat di luar jendela. Sofia, di sisi lain, merasa gelisah meskipun Zakari tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Apakah kamu lapar, Zakari? Apakah kita harus makan sesuatu sebelum kembali ke hotel? Sofia dengan hati-hati mencoba memulai percakapan. Oh, apakah kamu sudah membuat pengaturan di restoran tempat kamu akan mengajakku? Jawab Zakari dengan sinis. Apa lagi yang kau rencanakan kali ini? Apakah kau menyuruh para koki untuk mencampurkan sesuatu ke dalam makanan? Bukan itu maksudku sama sekali. Aku hanya khawatir kamu mungkin lapar, jadi kupikir kita bisa makan dulu sebelum kembali ke hotel, kata Sofia. Zakari menjawab dengan dingin, tidak, terima kasih, Nona Sofia. Saya sudah mulai waspada terhadap tempat-tempat yang ingin Anda ajak saya kunjungi, dan saya tidak akan makan makanan apapun yang Anda berikan. Kepercayaan di antara kita sekarang benar-benar hancur. Sofia menjadi cemas. Zakari selalu bersikap dingin, tetapi dia belum pernah berbicara sekasar itu padanya sebelumnya. Aku tahu kau kesal dengan apa yang terjadi hari ini, tapi aku hanya ingin punya anak bersamamu. Aku tidak menyimpan dendam apapun. Zakari menyipitkan matanya dan bertanya, mengapa kau harus menggunakan taktik seperti itu untuk memiliki anak denganku? Kita sudah punya anak, bukan? Kau selalu mengatakan bahwa Benyamin adalah putra kita, tetapi sikapmu mulai membuatku meragukan klaimmu. Kata-katanya membuat Sofia sesaat bingung, dan dia kesulitan menemukan jawaban. Zakari terus menatapnya dengan tajam. Mengapa aku merasa kau bersikap seperti orang yang bersalah akhir-akhir ini? Apakah kau berbohong padaku? Sofia tentu saja bersalah, tetapi dia tidak pernah bisa mengakui kesalahannya. Melakukannya akan menyebabkan hubungannya dengan Zakari rusak tak dapat diperbaiki. Zakari, meskipun kehilangan ingatannya, tidak berubah karakternya. Dia membenci tipu daya dan benci dikendalikan. Dia hanya rentan karena kondisi fisiknya yang membuatnya terkurung di kursi roda. Meskipun demikian, Zakari masih mempercayai ingatan-ingatan itu, bahwa dia menikah dengannya dan mereka memiliki seorang anak bernama Benyamin, yang ada dalam dirinya. Bab 1695. Jika Zakari mengetahui bahwa semua yang dikatakan wanita itu hanyalah kebohongan untuk mempertahankan Zakari di sisinya, ia lebih memilih mati daripada bersama wanita itu atau mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Tidak akan ada peluang untuk berdamai, dan bahkan sikap dingin yang ia tunjukkan terhadap wanita itu akan sepenuhnya hilang. Sofia menarik napas dalam-dalam dan memancarkan kepercayaan diri. Apa yang kau bicarakan, Zakari? Kenapa aku harus berbohong padamu? Kau suamiku,
dan kita sudah punya anak sebelum kecelakaan mobilmu. Aku ingin punya anak lagi karena aku tidak ingin Benyamin kesepian. Tidakkah menurutmu dia semakin menyendiri? Lagi pula, aku menyukai anak-anak, dan aku juga ingin punya anak perempuan. Menjadi keluarga berempat akan membuat suasana di rumah jauh lebih meriah dengan Benyamin memiliki teman bermain baru. Tidakkah menurutmu itu hal yang baik, Zakari? Sofia mahir dalam mengemukakan penjelasan yang masuk akal, dan Zakari sudah terbiasa dengan caranya. Dia mendesah dingin dan berkata, lalu, apakah itu mengharuskan penggunaan metode yang menjijikkan seperti itu? Ekspresi Sofia menunjukkan sedikit rasa bersalah. Zakari, ini tidak menjijikkan. Ini metode legal dengan teknik yang berakar pada sains. Banyak pasangan menggunakan pembuahan buatan jika mereka tidak dapat hamil melalui cara normal, dan pasangan-pasangan itu tidak akan pernah menjalani perlakuan yang sama seperti yang saya alami. Zakari memotong perkataannya. Apakah menurutmu wanita lain akan mengunci pasangannya di sebuah ruangan, memaksa mereka menonton video-video cabul itu, dan membiarkan seorang perawat memuaskan hasrat seksual pasangannya? Saya yakin sebagian besar pria akan diberi penjelasan lengkap dan diberi pilihan apakah mereka ingin menjalani perlakuan seperti itu atau tidak. Saya, di sisi lain, dibiarkan dalam ketidaktahuan dan dibawa ke sini untuk disiksa. Sofia mulai memainkan kartu simpati. Apakah kau pikir aku menginginkan ini? Kau tidak tahu betapa cemburunya dan sedihnya aku. Kau suamiku, dan aku tidak akan membiarkan wanita lain menyentuhmu jika aku punya pilihan. Tapi, kau kehilangan semua kemampuan gerak di kakimu, dan aku tidak punya pilihan lain selain berkonsultasi dengan dokter. Dia menyarankanku untuk melanjutkan dengan cara ini. Aku memikirkannya matang-matang sebelum memutuskan untuk mengikuti saran dokter. Aku tahu kau tidak menginginkan ini, Zakari, tapi ini hanyalah sebuah proses. Sebuah cara untuk mencapai tujuan kita. Hanya itu. Tidak akan ada kesempatan berikutnya, jadi mari kita lupakan ini. Ini yang terbaik. Zakari menatapnya dingin dengan ekspresi sinis, bukan kecewa. Jangan gunakan kata, kita. Itu tujuanmu, bukan tujuanku. Sofia terkejut dengan jawaban itu dan menangis lebih keras lagi. Apakah kamu tidak pernah mempertimbangkan untuk memiliki anak lagi denganku? Apakah kamu tidak pernah memiliki perasaan untukku? Aku ingin mengandung anakmu karena aku mencintaimu. Tidakkah kamu mengerti itu? Tidak ada yang salah jika pasangan yang menikah secara sah memiliki anak lagi. Zakari mencibir, bukan hal yang salah bagi pasangan suami istri untuk memiliki anak, tetapi ada tingkat rasa hormat tertentu yang harus ditunjukkan suami dan istri satu sama lain. Lihat aku sekarang. Apakah menurutmu aku ingin punya anak lagi? Memiliki Benyamin sudah lebih dari cukup. Bagaimana aku bisa berharap membesarkan dan melindungi anak-anakku jika aku bahkan tidak bisa berdiri? Mengapa aku bahkan berpikir untuk memiliki anak lagi? Sofia merasakan kesedihan saat mendengar itu dan menghiburnya. Tidak masalah jika kamu tidak bisa berjalan lagi. Aku akan menerimamu apa adanya. Aku hanya ingin kamu berada di sisiku, dan Benyamin juga merasakan hal yang sama. Anak-anak kita di masa depan tidak akan keberatan sama sekali. Entah kamu bisa berjalan atau tidak, kamu akan menjadi ayah terbaik dan paling tampan di mata anak-anak kita. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sedangkan untuk membesarkan dan melindungi mereka, kamu tidak perlu khawatir. Harta ayahku lebih dari cukup untuk keluarga kita hidup nyaman selama sisa hidup kita. Jangan terlalu memikirkan hal-hal ini. Aku pasti sudah meninggalkanmu sejak lama jika aku terganggu oleh kecacatanmu. Tapi aku masih di sisimu, kan? Aku sama sekali tidak keberatan. Sungguh. Tapi aku peduli. Zakari menyipitkan matanya. Kau tampak yakin bahwa aku tidak akan bisa berjalan lagi. Bab 1696. Sofia terkejut. Tidak, aku cemas karena aku ingin menghiburmu. Zakari menatapnya dengan dingin. Kau memang tidak pernah ingin aku bisa berjalan lagi, kan? Sofia mengulurkan tangannya untuk mencoba memeganginya. Kenapa aku harus berpikir seperti itu? Kau suamiku. Zakari menepis tangannya dengan dingin dan berkata, karena ulahmu, aku sangat lelah setelah kejadian itu. Bisakah kau diam sebentar?
Sofia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ekspresinya langsung membeku. Ia harus menenangkan diri sejenak sebelum menutup mulutnya dan duduk tenang di samping. Ketika Zakari mengatakan dia sangat kelelahan setelah apa yang terjadi, pikiran Sofia langsung teringat apa yang terjadi antara dia dan perawat wanita di ruang pemeriksaan khusus sebelumnya. Dia semakin marah setiap kali memikirkan hal itu, tetapi dia tahu dia tidak berhak untuk marah atau cemburu karena dia sendiri yang mengatur semuanya. Perjalanan itu tetap hening hingga mobil berhenti di depan hotel. Sofia mendekat untuk membantu mendorong kursi roda Zakari keluar dari mobil. Dia tidak menolak maupun berterima kasih seperti biasanya. Dia hanya tetap diam dan tanpa ekspresi. Sofia tahu bahwa semua yang dia lakukan hari itu telah membuatnya sangat marah, jadi dia tidak berani mengatakan apapun kepadanya. Namun, dia menghibur dirinya sendiri dengan kenyataan bahwa dia marah karena tidak menikmati waktunya bersama perawat. Tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan saat ini selain membiarkan Zakari melampiaskan ketidakpuasannya sebelum menenangkannya beberapa hari kemudian. Lagi pula, dokter sudah mendapatkan sampel darinya, dan yang perlu dia lakukan hanyalah mengandung anak Zakari. Sikapnya terhadapnya pasti akan berubah saat itu. Ia mendorong kursi roda Zakari ke hotel sambil merenungkan rencananya. Ia bermaksud membawanya ke rumah ayahnya untuk menyapa dan menjemput Benyamin di perjalanan, tetapi Zakari mengaku merasa tidak enak badan dan tidak ingin masuk ke kamar Adam. Ia menyuruhnya untuk menjemput Benyamin saja. Karena tahu Zakari mengalami hari yang berat, Sofia memutuskan untuk tidak memaksanya menyapa Adam dan langsung masuk ke kamar Adam tanpa dirinya. Saat masuk, ia melihat Adam duduk di sofa dengan wajah kesal. Ia mengisap cerutu dan tampak tidak senang saat berbicara di telepon. Baru setelah ia menutup telepon, Sofia menghampirinya dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah kamu sudah menemukan Bibi Melinda dan Lilin? Setelah ditampar oleh ayahnya sehari sebelumnya, Sofia merenungkan tindakannya dan memutuskan untuk sementara waktu menenangkan ayahnya demi mengamankan hak warisnya. Setelah ia memiliki kendali penuh atas aset-aset tersebut, ia dapat dengan mudah berurusan dengan Melinda dan Lilin sesuai keinginannya. Adam berbalik dan menatapnya tanpa menjawab pertanyaannya. Sambil mengisap cerutu, dia bertanya, kau sudah kembali. Di mana si pincang itu? Sofia tidak senang ayahnya menyebut pria yang dicintainya seperti itu. Tolong jangan panggil Zakari seperti itu. Dia menantumu. Adam mendengus dan bertanya dengan sinis, bagaimana kunjungan ke rumah sakit? Apakah menantu, kesayanganku masih bisa ereksi? Sofia mengerutkan kening. Rumah sakit ini sangat profesional, dan semuanya berjalan lancar. Tolong tunjukkan lebih banyak rasa hormat kepada Zakari, ayah. Mata Adam membelalak. Kau ingin aku menghormatinya, tapi apakah dia menghormatiku? Jika dia bahkan tidak repot-repot masuk dan menyapa ayah mertuanya, aku tidak punya alasan untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya. Setelah menyadari bahwa dia tidak lagi bisa membujuk Adam, Sofia menghela napas dan berkata, lupakan saja, ayah. Aku tidak akan berdebat denganmu saat kau sedang bad mood. Ngomong-ngomong, di mana Benyamin? Aku akan membawanya untuk menemani Zakari. Dia sedang bad mood sekarang. Bab 1697. Adam menunjuk ke sebuah ruangan dengan jijik. Cepat keluarkan bocah nakal itu dari sana. Dia diam saja sepanjang pagi, dan dia tidak menjawab ketika aku bertanya apakah dia mau makan. Dia hanya menatapku dan terus menangis memanggil ayahnya. Aku tidak tahan lagi dan menguncinya di ruangan itu. Sofia tak kuasa menahan amarahnya. Bagaimana kau bisa mengurung seorang anak seperti itu? Adam membalas, apalagi yang bisa kulakukan dengannya? Dia tidak menanggapi ketika kutanya apakah dia mau makan atau minum. Dia hanya menangis dan menangis. Dia seharusnya bersyukur aku tidak memukulnya. Dia bahkan bukan cucu kandungku. Khawatir Zakari mungkin mendengar komentar ayahnya, Sofia mendekatinya dan memberi isyarat agar ia menghindari mengatakan hal-hal seperti itu. Ia memohon kepadanya, apakah ayah ingin Zakari marah padaku? Aku akan segera memberimu seorang cucu laki-laki, oke. Tolong jangan mempersulitku lagi. Hal terakhir yang diinginkan Adam adalah membuat masalah yang tidak perlu, terutama karena dia sangat sibuk dengan masalahnya sendiri. Dia menepisnya dan berkata,
baiklah, baiklah. Aku akan diam saja. Bawa saja anak itu pergi. Sofia merasa agak lega dan pergi untuk membuka pintu kamar dengan kunci. Benyamin menangis begitu banyak di dalam hingga matanya bengkak. Dia duduk lesu di lantai karena kelelahan dan menyeka air matanya dengan kasar. Ketika Benyamin mendengar gagang pintu berputar, dia mendongak dan melihat pintu itu terbuka lebar. Dalam sekejap, dia bangkit dan berlari keluar seperti roket. Sofia mengulurkan tangan untuk menghentikannya, tetapi Benyamin melesat melewatinya dan langsung menghindarinya. Untungnya, Zakari berada di pintu untuk menghentikan Benyamin agar tidak melarikan diri. Sofia berbalik dengan pasrah dan mengucapkan selamat tinggal kepada Adam. Istirahatlah, Ayah. Zakari dan aku akan membawa Benyamin ke kamar kami. Hubungi aku jika ayah butuh sesuatu. Adam masih memasang ekspresi cemberut sambil bergumam, pergi. Sofia tahu bahwa ayahnya sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi dia tidak punya energi untuk tetap bersamanya dan menghiburnya. Dia harus kembali dan bersama Zakari dan Benyamin. Penting baginya untuk menjelaskan kepada Zakari mengapa Benyamin menangis, agar rasa kesal Zakari terhadapnya dan ayahnya tidak terus meningkat. Saat Sofia keluar dari suite Adam, dia melihat Zakari dan Benyamin sudah pergi tanpa menunggunya. Meskipun merasa sedih, dia hanya bisa mengikuti mereka dalam diam. Benyamin menangis terseduh-seduh di rumah ayahku dan terus menanyakan kami, jelasnya. Zakari menjawab dengan acuh tak acuh, saya sangat bersyukur ayahmu bisa meluangkan waktu dari jadwalnya yang sibuk untuk membantu kami merawat anak ini. Sofia merasakan sedikit nada sarkasme dalam ucapan Zakari. Dia tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk menanggapinya. Setelah kembali ke suite, Zakari membawa putranya kembali ke kamar mereka dan menutup pintu. Sikapnya itu berarti dia tidak ingin berbicara dengannya. Sofia memahami hal itu dengan baik, tetapi dia tetap mendekatinya dan mengetuk pintu. Aku tahu kau kesal, Zakari, tapi kau masih perlu makan. Kau mau makan siang apa? Aku bisa menyiapkannya untukmu. Tidak, terima kasih, kata Zakari dingin. Sofia mencoba membujuknya, tapi Benyamin tetap perlu makan meskipun kamu tidak lapar. Dia tidak makan banyak saat sarapan dan menangis sepanjang hari. Kita tidak bisa membiarkannya kelaparan. Ruangan itu hening selama setengah menit penuh sebelum Zakari akhirnya menjawab, masak saja apapun. Bab 1698. Sofia kemudian berkata, aku akan membuat sesuatu yang kalian berdua suka. Aku akan memberitahumu setelah selesai. Zakari tidak menjawab. Sofia menunggu beberapa saat sebelum menuju ke dapur. Di dalam ruangan, Zakari menunggu hingga Sofia pergi. Tatapan dinginnya kemudian berubah hangat saat ia menatap mata Benyamin yang bengkak. Kenapa kamu menangis begitu banyak? Bukankah sudah kubilang aku akan segera kembali? Suara Zakari tegas, tetapi gerakan tangannya lembut saat ia dengan perlahan mengusap mata Benyamin yang bengkak. Benyamin cemberut dan menjawab dengan sedih, Ayah, aku tidak suka di sini. Aku ingin kembali ke Ibu Corin, aku. Sebelum anak itu bisa mengatakan apapun lebih lanjut, Zakari meletakkan jarinya di bibir dan menyuruhnya untuk diam. Mereka harus berhati-hati dalam membicarakan, Ibu Corin, di sini. Benyamin memahami isyarat ayahnya dan terisak sebelum terdiam. Zakari mengangkatnya ke dalam pelukannya dan berbisik, aku tahu kau sangat merindukannya, dan aku juga. Tapi tidak akan lama lagi keluarga kita akan bersatu kembali. Benyamin menatapnya dengan terkejut dan berbisik balik, benarkah, Ayah? Bisakah kita tinggal bersama Ibu Corin, Joey, dan Christine juga? Zakari mengangguk yakin. Ya, kita tidak akan pernah terpisah lagi setelah itu. Benyamin merasa tenang dan penuh harapan setelah mempercayai ayahnya. Dia menyeka matanya dan berkata, aku akan mendengarkanmu dan menunggu sampai kita bisa bertemu ibu lagi. Dia menghindari menyebut nama, Corin, karena ayahnya baru saja memperingatkannya untuk tidak membicarakannya di sana. Zakari menepuk kepala Benyamin dan berkata, bisakah kamu membantuku menutup tirai? Aku agak lelah, dan aku ingin beristirahat sebentar. Oke, jawab Benyamin dan bergegas menuju jendela besar dari lantai hingga langit-langit. Namun, ia terpeleset karena berlari terlalu cepat dan akhirnya jatuh ke depan.
Ada tiang listrik kaca tepat di depannya, dan ia akan terluka parah jika kepalanya terbentur tepi tajamnya. Benyamin sudah yakin bahwa dia akan terluka, tetapi seseorang dengan cepat mengangkatnya dari pinggang dan membawanya ke udara. Benyamin merasa lega karena telah diselamatkan, tetapi setelah keterkejutannya, dia segera menyadari bahwa hanya ada dirinya dan Zakari di dalam ruangan. Dia bertanya-tanya siapa yang bisa menangkapnya secepat itu, dan dia berbalik untuk melihat bahwa itu tidak lain adalah Zakari. Ayah. Benyamin menatapnya dengan terkejut dan menatap kaki ayahnya untuk memastikan bahwa semuanya nyata. Zakari berdiri. Benyamin hampir saja bersemangat ketika Zakari meletakkan jarinya di atas mulutnya untuk membuatnya diam. Dia berbisik dengan nada serius, "Set. Kita harus merahasiakan ini dari mereka." Benyamin mengerti bahwa mereka merujuk pada Sofia dan Adam, jadi dia mengangguk dengan antusias untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Zakari kemudian membungkuk dan menempatkan Benyamin dengan aman di tanah sebelum kembali ke kursi roda. Zakari belum sepenuhnya menyadari bahwa dia bisa berdiri. Saat Corin menggodanya di rumah sakit, dia tiba-tiba menyadari bahwa kakinya menjadi lebih kuat dari yang diperkirakan. Dia tidak bisa memastikan alasan mengapa dia bisa menggerakkan kakinya, tetapi mungkin karena obat dokter menetralkan efek obat yang telah diberikan Sofia kepadanya selama bertahun-tahun. Meskipun dia bisa berdiri, kakinya membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatannya setelah lama tidak aktif. Bab 1699. Corin duduk di dalam mobil saat Lukas mengantarkannya kembali ke rumah keluarga Holden. Ia tampak termenung sambil bersandar di jendela. Lukas menoleh padanya dan bertanya, "Apakah Jeremy baik-baik saja?" "Dia baik-baik saja," jawab Corin dengan lelah, "tidak terjadi sesuatu yang serius." Lukas kemudian bertanya, "Kapan Anda berencana untuk menjalankan rencana tersebut?" "Segera." Corin menyipitkan matanya. Sunni mengantar Sante kembali ke bangsal ayahnya. Sante bermaksud meninggalkan rumah sakit bersama Corin, tetapi Sunni terus menggodanya di lorong rumah sakit sehingga dia tidak punya pilihan selain kembali bersamanya. Itu sungguh memalukan. Maxwell sudah beristirahat di ranjang rumah sakitnya. Setelah melihat mereka berdua kembali, dia langsung duduk dan menyapa calon menantunya. Sante bukanlah tipe orang yang suka memanfaatkan orang lain, tetapi sejak ia kembali bersama Sunni, ia tidak punya pilihan selain menjadikan Corin sebagai topik pembicaraannya. "Aku dengar kau cukup khawatir tentang keadaan Corin. Sunni menyebutkan bahwa kau merasa sedih hari ini dan kau ingin mendengar lebih banyak tentangnya. Aku dan Corin tumbuh bersama, jadi jangan ragu untuk bertanya apapun yang kau inginkan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Maaf sudah menyeretmu ke dalam masalah ini, bos. Akan terlalu canggung jika aku tidak membicarakanmu," pikir Sante dalam hati. Wajah Maxwell berseri-seri, dan sepertinya warna di wajahnya sedikit berubah. "Oh, kau berteman dengannya sejak kecil." "Bisa dibilang begitu." Sante mengangguk. Maxwell kemudian menoleh ke Sunni dan berkata, "Jangan hanya berdiri di situ. Ambilkan kursi untuk pacarmu." Sunni telah mencari kursi di ruangan itu karena dia tidak tahan melihat kekasihnya berdiri, tetapi tidak ada kursi yang tersedia di dalam bangsal. Kemudian dia memutuskan untuk mengambil sofa dari bangsal sebelah dan berkata, "Ini. Ayo kita duduk bersama, hehe." Sante melirik sofa yang telah dipindahkan Sunni dan dengan enggan duduk. Saat ia duduk, Sunni memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk pinggangnya. Meskipun ia tidak menganggap dirinya seorang yang kolot, ia tetap memiliki sedikit rasa malu di hadapan orang yang lebih tua darinya. Ia mengulurkan tangan dan menepis pelukan Sunni dengan ekspresi tegas. Tak terpengaruh oleh penolakan itu, Sunni mengerang main-main dan kembali meraih pinggangnya. "Jangan malu, Sante. Ayahku orang yang santai dan berpikiran terbuka. Dulu dia bahkan lebih liar dari kita." Maxwell dan Sante terdiam. Anak macam apa yang membuat komentar seperti itu tentang ayahnya? Pikir Maxwell. Dia pasti berpikir bahwa dengan komentar itu dia sedang memuji ayahnya. Gumam Sante. Baik Maxwell maupun Sante tidak lagi memperhatikan Sunni. Sebaliknya, Maxwell menoleh ke Sante dan bertanya dengan lembut, "Bisakah kau ceritakan bagaimana kau dan Corin pertama kali bertemu? Apakah dia mengalami banyak kesulitan di masa kecilnya?"
Sante tak kuasa menahan kerutan di dahinya saat mengingat tantangan yang dihadapi Corinne di masa kecilnya. Ada sedikit rasa tidak senang dalam ekspresinya saat menatap ayah kandung yang tidak bertanggung jawab di hadapannya. Ya, dia banyak menderita saat kecil, dan penderitaan yang dialaminya jauh lebih mengerikan daripada apapun yang bisa kau bayangkan. Bab 1700. Corinne bersin beberapa kali selama perjalanan pulang, dan dia merasa ada seseorang yang membicarakannya. Dia menduga mungkin itu ketiga anaknya, atau mungkin Francine yang bertanya-tanya mengapa dia belum pulang. Dia tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan perjalanannya saat memasuki kompleks rumah keluarga Holden. Francine sibuk menghibur anak-anak dengan layang-layang robot yang telah dibelinya sebelumnya. Ketika dia melihat Corinne telah kembali, dia berkata kepada anak-anak kecil itu, "Ibu kalian sudah kembali. Pergi dan suruh dia bermain dengan kalian. Ibu lelah sekali." Keluhan Francine membuat anak-anak itu menoleh. Mereka langsung kehilangan minat pada layang-layang mereka ketika melihat Corinne berjalan masuk dari pintu. Ketiganya kemudian berlari menghampirinya sambil memanggil, "Mama." Corinne langsung dikerumuni oleh ketiga anaknya. Untuk memastikan dia bisa memeluk mereka semua dengan merata, dia berlutut dan merentangkan tangannya sebelum memeluk mereka dengan hangat. "Aku kembali." Christine cemberut. "Ibu, kamu dari mana?" "Ibu meninggalkan kami dengan Bibi Francine lagi. Dia ada janji kencan malam ini, dan dia sudah menanyakan ibu sepanjang hari. Francine lah yang selama ini membicarakan saya." Corinne mendongak. Seorang pelayan memegang payung untuk Francine saat dia berjalan mendekat ke Corinne. Corinne mengangkat alisnya dan bertanya, "Mengapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu punya rencana?" Francine mengangkat bahu dan menjawab, "Aku sudah meneleponmu beberapa kali, tapi kamu tidak mengangkatnya." Pikiran Corinne kosong sesaat. Wajahnya memerah ketika ia teringat alasan mengapa ia mematikan suara ponselnya. "Maaf, aku tidak mendengar panggilanmu." "Baiklah, aku sudah kembali sekarang, jadi kamu bisa bersiap-siap untuk kencanmu." Francine terburu-buru menemui Chester karena dia sudah lama menunggunya. Meskipun begitu, dia masih merasa perlu mengeluh kepada anak-anak nakal itu. Kalian melupakan aku begitu melihat ibu kalian. Dan kalian bahkan mengadu padaku." Brian menimpali dengan polos, "Aku dan Joey tidak mengatakan apa-apa. Christine yang memberitahu ibu tentang itu. Dia cerewet sekali." Christine langsung marah mendengar tuduhan kakaknya. Ia berkacak pinggang dan membalas, "Siapa yang kau tuduh bermulut besar? Kita kembar, jadi mulutmu sama besarnya dengan mulutku." Brian mengerutkan kening tidak setuju pada Christine. "Aku tidak sedang membicarakan ukuran mulut kita. Maksudku, kau tidak pernah bisa menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri." Christine semakin marah. "Kaulah yang tidak bisa menyimpan rahasia. Aku bisa melakukan itu jika aku mau, dan tidak ada yang bisa memaksaku untuk menceritakannya jika aku tidak mau." Brian mengangkat dagunya dengan menantang. "Kenapa kau tidak memberikan contohnya? Aku lebih menyukai Brian yang lain daripada kamu. Dan aku merahasiakannya selama ini," kata Christine dengan marah. "Kamu selalu menggangguku." Brian tampak tidak senang. "Pergi bermainlah dengannya. Aku juga tidak suka ocehanmu yang berisik. Aku sangat menikmati kedamaian di rumah ayah sehingga aku bahkan tidak ingin kembali. Aku pasti akan tinggal jika aku tidak begitu merindukan ibu." Kemarahan Christine semakin memuncak. Kau sangat menyebalkan. Aku tidak mau bicara lagi denganmu."